Kemudian hadis 408 urutan 7 dalam pasal kita sahih li ghairihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atani lailata rabbi." Pada malam ini Tuhanku mendatangiku. Dalam riwayat lain, "Ra'aitu rabbi fi ahsani surah." Faqala li ya Muhammad, qultu labbaika rabbi wa sa'daik. Qala hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Qultu la a'lam. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض أو قال ما بين المشرق والمغرب قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال يا محمد قلت لبيك وسعديك فقال إذا صليت قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادتك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. Hadis ini teman-teman hadis yang luar biasa mulianya. Hadis qudsi. Bagaimana sang pencipta Allah Azza wa Jal berbicara langsung dengan hambanya kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik terjemahannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, satu malam pernah aku kedatangan Tuhanku. Lalu kemudian Allah berfirman, Tuhanku berfirman. Dalam riwayat lain, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling bagus. Lalu dia berfirman, wahai Muhammad, aku menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Rabb demi membantumu dan mentaatimu. Maksudnya demi mentaatimu. Makna lainnya, aku menjawab panggilanmu, wahai Tuhanku, dengan santun. Labbaik Rabbi. Wa sa'daik, semua kebahagiaan ada di tanganmu. Allah berfirman, apakah engkau tahu wahai Muhammad dalam perkara apa para malaikat yang dekat di sisiku berselisih, sedang membicarakan sesuatu. Maka aku menjawab, aku tidak tahu. Lalu dianya besar kata ganti Allah, meletakkan tangannya di atas kedua pundakku, sehingga aku merasakan dingin di dadaku. Atau beliau berkata, di leherku. Lalu aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ada footnote nomor 428 di bawah dikatakan maknanya apa yang Allah ajarkan kepada beliau dari sesuatu yang ada di langit dan di bumi berupa para malaikat, pohon-pohon dan lainnya. Ia adalah ungkapan tentang luasnya ilmu dibukakan oleh Allah SWT untuk beliau. Lalu aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan antara timur dan barat. Semuanya jadi aku tahu. Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, tahukah kamu dalam perkara apa para malaikat yang dekat denganku berselisih atau sedang berdebat tentang apa? Aku menjawab, ya, dalam urusan derajat. Bagaimana penduduk bumi yang beriman ini bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Para malaikat sedang membicarakan itu, luar biasa orang ini. Gitu. Kemudian kafarat, tentang pembersihan dosa. Juga mengayunkan langkah kaki kepada sholat berjamaah. Juga menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin yang sangat. Juga menunggu sholat sesudah sholat. Barang siapa yang menjaganya, maka dia hidup dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan baik. Atau hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan. Dan statusnya dari dosa-dosanya adalah seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Allah juga berfirman, wahai Muhammad, aku menjawab, aku penuhi panggilanmu
dengan santun wahai Tuhanku, dan seluruh kebahagiaan ada padamu. Maka Allah berfirman, jika kamu sholat, maka jangan lupa ucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu taufik untuk melakukan kebaikan. Petunjuk agar aku bisa melakukan kebaikan. Meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Dan apabila engkau menghendaki suatu fitnah kepada hamba-hambamu, maka wafatkanlah aku kepadamu dalam keadaan tidak terfitnah. Beliau bersabda, derajat-derajat itu adalah menebarkan salam, memberi makan, dan sholat di malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi, namun Syekh Albani mengatakan sahih di ghairihi. Teman-teman sekalian, hadis ini banyak sekali ilmu yang bisa diambil. Banyak sekali poin-poin yang bisa diambil. Potongan pertama adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Dan ini menunjukkan keutamaan Nabi SAW. Ada juga di dalam firman Allah SWT yang lain, Allah menjelaskan tentang Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Di sini Nabi Muhammad SAW juga memastikan kepada kita kalau beliau pun berbicara langsung dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Dan ini kedudukan yang besar. Tentu Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada Musa. Karena beliau pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, kalau Musa atau Isa hidup di zamanku, maka tidak ada pilihan kecuali dia menjadi pengikutku. Dan memang beliau adalah pemimpin anak Adam alaihi salatu wassalam. Dan beliau adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjadikanku kekasihnya sebagaimana Allah telah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kalau seandainya aku boleh mengambil kekasih dari kalangan manusia, aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ini potongan pertama tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, ada itsbat tentang sifat kalamullah. Allah berbicara. Dan kita sudah tahu bagaimana Imam Ahmad rahimahullah mempertahankan, ya, bagaimana Imam Ahmad rahimahullah mempertahankan bahwasanya Al-Quran, pendapat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Dan memang itu yang benar. Kalau kita mengatakan seperti Mu'tazilah, kalau Al-Quran adalah makhluk, berarti ada bagian dari Allah yang makhluk, itu enggak mungkin. Perkataan Allah bagian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pemiliknya. Jadi kalamullah, kita mengatakan kalamullah. Gitu kan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang mulia yang kita harus terapkan sebagaimana Allah telah sebutkan. Tanpa mentakwilkan, mengalihkannya, tanpa mentashbihkan, menyerupakan dengan makhluk, tanpa mentaktil, membatalkan, gitu kan. Jadi kita harus memahami masalah itu. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu. Di dalam pertemuannya dengan Tuhannya ini, Allah Subhanahu Wa Taala membukakan untuknya seluruh ilmu pengetahuan pada saat itu. Sehingga beliau mengetahui semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Dari informasi, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau tahu para malaikat sedang membicarakan apa? Di langit tentunya. Apa yang sedang malaikat bicarakan tentang keadaan orang-orang beriman di muka bumi ini? Maka Nabi SAW pertama mengatakan, saya tidak tahu. Keterbatasan beliau sebagai manusia. Lalu Allah di sini dikatakan meletakkan telapak tangannya, ya, satu tangannya kepada kedua pundakku, ya, riwayat lain ke leherku. Maka aku jadi tahu semua, dikatakan di sini. Lalu aku mengetahui apa yang ada di langit dan yang apa yang ada di bumi. Allah luas bukakan ilmunya. Sehingga beliau bisa mendengar, mengetahui. Riwayat lain antara timur dan barat. Dan ini keutamaan poin yang ketiga dari hadis adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW dibukakan oleh Allah SWT ilmu. Dan kalau Allah inginkan, semua bisa terjadi. Allah cuma kun fayakun, jadi maka jadilah.
Maka Nabi Muhammad SAW yang tadinya tidak tahu apa-apa jadi tahu semuanya pada saat itu. Karena Allah SWT lagi ingin dia mendengarkan langsung SAW bagaimana para malaikat berbicara di langit sana walaupun beliau sedang ada di bumi. Gitu kan. Lalu setelah itu mulai beliau mendengar semuanya. Maka Allah SWT bertanya lagi, hai Muhammad, apakah kau tahu apa yang sedang para malaikat membicarakan? Maka beliau lalu mengatakan, iya ya Allah. Nah, jadi di sini Allah SWT membukakan ilmu yang luas. Pelajaran yang keempat dari hadis adalah yang sedang dibicarakan oleh para malaikat yang menjadi sebuah pembicaraan yang difavoritkan di kalangan malaikat yang dianggap nggak ada lagi yang perlu dibicarakan lebih hebat daripada ini ya, adalah berkisar di urusan derajat. Bagaimana derajat-derajat di surga yang sangat tinggi dan bagaimana orang-orang bersaing yang beriman di muka bumi ini untuk mendapatkannya. Kemudian kafarat, pembersihan-pembersihan dosa. Ya, dengan istighfar, dengan taubat, dengan wudu, ya, dengan sholat dan amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian mengayunkan langkah kepada sholat berjamaah ini jadi saksi bahasan kita. Jadi setiap kita ke masjid itu jadi pembicaraan yang luar biasa ya, di kalangan malaikat. Dan dicatat semua si fulan sedang jalan, si fulan sedang jalan, karena mereka mencatat derajat, mencatat si fulan bertambah derajatnya satu lagi. Setiap langkah, 2 langkah, langkah ketiga, langkah keempat, sampai langkah ke 100, sampai ke 1000. Kemudian juga menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin. Jadi selalu wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Sudah kita jelaskan di bab wudu ini. Juga menunggu sholat sesudah sholat. Jadi pembicaraan di kisah sholat semua sebenarnya. Ya. Masalah melangkah ke masjid, amal-amal yang membawa kepada derajat itu termasuk ke masjid. Kemudian pembersihan dosa dengan bertobat dan sholat juga menggugurkan dosa-dosa. Kemudian jalan melangkah menuju ke masjid, menyempurnakan wudu, ya, dan juga menunggu sholat dengan sholat yang setelahnya. Misalnya antara maghrib sama isya, duhur ke asar. Anda menunggu di waktu itu pada saat memang merasa tidak ada kebutuhan hajat untuk keluar dari masjid, Anda duduk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kelima, bagaimana dipastikan kalau ada orang yang menyibukkan diri menjaga 5 waktu sholat secara khusus yang wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya, maka apa janji Allah Subhanahu Wa Taala? Ini Allah langsung janjikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pembicaraan langsung Tuhan dengan kekasihnya Muhammad SAW. Bukan lagi melalui malaikat Jibril. Barang siapa yang menjaganya, maka dia hidup dalam kebaikan. Dipenuhi semua kebutuhannya. Kalaupun dia mati, dalam kebaikan. Husnul khatimah. Dan statusnya dari dosa-dosanya, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Bersih dari dosa. Karena ada hadis yang lain menjelaskan, subuh ke duhur, pembersihan dosa di antara keduanya. Duhur ke asar, pembersihan dosa di antara keduanya. Asar ke maghrib, pembersihan dosa di antara keduanya. Maghrib ke isya, pembersihan dosa di antara keduanya. Isya ke subuh, pembersihan dosa di antara keduanya. Lalu kenapa enggak sholat? Berapa menit sih sholat itu? Lalu kenapa enggak ke masjid? Yang keutamanya sangat luar besar, sangat luar biasa. Dan kita hidup teman-teman di negara yang luar biasa Indonesia ini. Luar biasa, kita harus bersyukur. Alhamdulillah hidup di Indonesia. Masjid banyak. Saya pernah ke Jepang itu hari, diundang. Kami untuk pergi ke saya turun di satu kota. Untuk pergi ke satu masjid saja, itu butuh naik kereta api. Naik kereta ya. Kita istilahkan dulu kereta api ya, karena masih pakai uap dulunya. Pakai kereta, kita pergi naik kereta jauh. Untuk pergi ke masjid. Ada saya tahu tuh hari seorang ikhwah harus menunggangi kendaraan setengah jam untuk sampai ke masjid. Jauh. Kita subhanallah hampir di setiap gang dekat rumah kita, apalagi yang hidup di Jabodetabek, nggak asing lagi. Azan luar biasa kedengaran di sana sini. Dianggap angin lalu. Kesempatan emas masuk surga lewat begitu saja akhir. Kenapa? Gitu. Anda juga wahai muslimah, dorong suami Anda ke masjid. Jangan sia-siakan. Dorong anak-anak ke masjid. Pandemi sudah selesai pandemi ini, tinggal sedikit lagi. Kita bisa pakai protokol. Jangan alasan lagi, pergi ke masjid. Kesempatan emas.
Pelajaran yang selanjutnya yang keenam, ya, seingat saya yang keenam ya, Allah memanggil lagi, wahai Muhammad. Aku menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan semua kebahagiaan ada dari sisimu. Allah berfirman, jika kamu sholat, ini ajaran langsung Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar baca doa ini. Ya. Itu dalam lafaz bahasa Arab itu ada di sebelah, kalau yang pegang bukunya ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW baca di sholatnya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, mudahkan aku, berikan aku petunjuk agar aku selalu buat kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua munkarat. Munkarat itu semua dosa. Wa hubbal masakin, dan menyukai orang-orang miskin. Ini kata kunci, ya. Subhanallah. Fi'lal khairat dan tarkal munkarat adalah ini pendekatan diri kepada Allah SWT. Perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dan hubbal masakin, suka dengan orang miskin, hubungan kita dengan manusia. Subhanallah, sering perhatian pada orang miskin, membantu mereka atau kunci orang kaya. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Dan kalau seandainya engkau ingin menurunkan fitnah, cobaan yang berat pada hamba-hambamu, maka wafatkanlah aku dalam kondisi aku tidak kena fitnah itu. Terjadi peperangan di antara umat Islam, terjadi perebutan ini, perebutan itu. Ya Allah, saya tidak mau ikut-ikutan. Wafatkan saja saya untuk bertemu denganmu supaya saya tidak kena fitnah itu. Ya. Jadi ini ada 4 potongan doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Hafal sekarang. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua perbuatan mungkar. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Dan kalau seandainya kau menginginkan fitnah bagi hamba-hambamu, maka wafatkanlah aku dalam kondisi tidak kena fitnah. Ini doa yang luar biasa. Saya ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya. Ini doa yang luar biasa. Saya sarankan kalau yang belum hafal bisa melihat tentunya ini, atau Anda bisa tekan voice untuk menghafal apa yang saya ucapkan ini di handphone Anda, dan Anda bisa ulangin nanti setelah pelajaran kita ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk melakukan semua perbuatan baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua perbuatan mungkar. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Dan kalau engkau menginginkan fitnah bagi hamba-hambamu, maka wafatkan aku dalam kondisi aku tidak kena fitnah itu. Itu pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-7 adalah sambungan atau penutupan hadis, dikatakan, dan yang dimaksud dengan derajat-derajat tinggi, gampang untuk mendapatkan derajat-derajat tinggi, inilah amal-amalnya. Ifsya'us salam. Sebarkan salam. Salam wahai muslimin, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Kepada orang kenal dan tidak kenal dari kaum muslimin. Pernah ada satu sahabat masuk masjid, kemudian beliau salam. Lalu duduk, Nabi SAW menjawab, lalu mengatakan, lahu ashar. Orang itu bilang, assalamualaikum. Sampai situ saja. Semoga keselamatan untuk kalian. Maka Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan, lahu ashar. Orang ini dapat 10 pahala. Masuk orang kedua, mengucapkan, assalamualaikum warahmatullah. Ditambah warahmatullah. Semoga keselamatan selalu bersama kalian, dan semoga rahmat Allah, karunia, rezeki Allah selalu ada pada kalian. Orang itu duduk, Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan, lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Karena tambah warahmatullah. Masuk orang ketiga terakhir mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu bersamamu, atau bersama kalian. Warahmatullah, semoga rahmat Allah atau rezeki Allah selalu bersamamu. Wabarakatuh,
dan semoga juga berkah. Ya. Keberkahan artinya selalu mencukupi apa yang sudah Allah berikan itu. Maka orang itu duduk, Nabi SAW menjawab mengatakan lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala karena melengkapkan salamnya. Kenapa akhi dan ukhti susah mengucapkan salam anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, teman kepada teman. Kenapa susah ucapin salam? Seakan-akan salam itu hanya diucapkan kalau khatib di atas mimbar atau orang hanya sekedar mau masuk rumah. Setiap kali ketemu akhi dan ukhti. Bahagianya kalau suami istri setiap kali telepon-teleponan atau orang tua sama anak, anak pada dengan orang tua, teman sama teman, setiap kali telepon atau WA atau BBM atau apalah yang Anda tulis. Selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita, semoga keselamatan selalu untuk kalian. Semoga selalu rezeki Allah ada pada kalian. Semoga tercukupi kebutuhan kalian. Lalu yang mendengar atau membaca menjawab, Waalaikumsalam, untuk kalian juga keselamatan. Di dunia dan di akhirat ini doanya. Ya. Warahmatullah, semoga juga rezeki Allah kepada kalian. Wabarakatuh, dan juga semoga tercukupkan selalu kebutuhan. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Gak boleh disia-siakan. Ucapin salam. Ini mengangkat derajat yang tinggi. Tidak ada susahnya. Abdullah bin Umar dan Anhumah. Seringkali kalau sudah selesai sholat duha, sudah selesai zikir pagi, sudah selesai baca Quran, sudah tenang, habis sarapan segala macam. Beliau hanya keluar dari rumahnya ke ujung jalan kembali lagi. Hanya untuk ucapin salam kepada kaum muslimin. Sampai kata Nabi SAW, La tadkhulul jannat hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Syarat masuk surga beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman, tidak sempurna imannya sampai kalian saling mencintai sama muslimin. Awala adullukum ala syai' ma in fa'altumu tahabbtum. Mau enggak saya tunjukkan satu perbuatan yang kalau kalian kerjakan kalian pasti akan saling mencintai. Lalu beliau mengatakan, Afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam. Tulisan atau lisan. Kemudian, tentu keutamaan salam banyak sekali, tapi ini sebagiannya. Kemudian yang kedua disebutkan di sini yang masalah peninggian derajatnya, yang banyak memberikan derajat ini. Wa it'amut ta'am, memberikan makan orang. Berikan makan kepada orang. Traktir. Jangan selalu mau ditraktir orang. Ya, traktir. Berlumba-lumba memberikan makan orang. Berlumba-lumba berbagi makanan kepada kerabat, kepada tetangga. Berlumba-lumba. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, pernah ada seorang sahabat bertanya mengatakan, Ya Rasulullah, ayu islamin khair? Perbuatan apa dalam Islam yang luar biasa gitu loh. Maksudnya selain yang wajib, yang sunnah, yang pahalanya besar. Apa kata Nabi SAW? Tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang-orang. Orang kaya itu orang miskin. Orang kaya pun walaupun orang tua kita kaya bisa kita kirimin makanan. Teman-teman kita orang kaya bisa kita, bukan cuma orang miskin. Memberikan makan. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam pada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Perbuatan yang ringan. Ya. Bahkan sebagian salaf itu kalau mereka punya satu roti mereka masih bagi dua, nggak makan sendirian. Nabi Ibrahim AS dikenal dengan Abu Dhifain. Dia adalah bapaknya penyambut tamu, ya, bapaknya para tamu. Dhaif, ya, tamu. Jadi dia alaihi salatu wassalam kalau dihidangkan makan oleh istrinya nggak pernah makan sendiri. Begitu dihidangkan makan, buka pintu, siapa yang lewat dipanggil makan. Ini luar biasa kedudukannya. Kemudian yang terakhir di sini adalah wassalatu billaili wan nasu niyam, dan salat pada malam hari sewaktu manusia sedang tidur. Salat tahajud. Itu yang paling banyak mengangkat derajat. Dua buah hadis yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis nomor 409 dari awal kita belajar. Tentu kita sudah pelajari lebih daripada ini hadisnya, karena dalam satu nomor biasanya ada beberapa hadis, sebagaimana Anda tahu kalau Anda pertama dari awal ikutin ini ya. Tapi ini kita lihat urutannya 409, dan di sebelahnya ada angka 8, berarti di pasal ini hadis yang ke-8. Di sebelahnya kita tulis Hasan li ghairihi, dia dari derajat Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Bunyinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq.
Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah, dia mendapatkan takbir imam pertama, takbiratul ihram pertama imam. Maka ditulis untuknya 2 kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dia berkata, aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan secara marfu kecuali apa yang diriwayatkan dari Salam bin Qutaidah dari Tu'ma bin Amr. Intinya ini menjelaskan masalah sanadnya, saya tidak bahas itu. Intinya adalah hadis ini hasan li ghairi. Jadi ini harusnya menjadi sebuah program. Semoga Allah mudahkan saya dan terutama teman-teman laki-laki yang mengikuti acara kita dan seluruh laki-laki muslim dimanapun mereka berada. Semoga Allah mudahkan. Setelah Anda menjaga sholat 5 waktu di masjid, ya, mungkin awal-awal Anda terapi, Anda kadang-kadang masih telat segala macam. Coba terapin, misalnya jadwalin. Mulai besok, ya, kita bicara besok karena mulai dari subuh ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Imam Allahu Akbar, Anda Allah Akbar di belakangnya. 40 hari. 40 hari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Imam Allah Akbar, Anda Allah Akbar. Lewat sedikit, misalnya sudah Al-Fatihah, sudah ruku, ini sudah enggak kehilangan keutamaan hadits ini. Saya pernah tanyakan kepada Syekh Ziyad, hafizahullah, guru kami di Jordan, beliau pakar hadits. Saya bilang, saya kebetulan waktu itu pernah buat program itu. Saya ikutin. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, pokoknya harus di masjid. Imam Allah Akbar, kita sudah Allah Akbar. Bahkan dari Qobliyah pun kita sudah hadir gitu kan. Salat Qobliyah. Maka saya satu waktu datang, subhanallah. Pas saya datang, udah baca Al-Fatihah. Sudah selesai Al-Fatihah, baca surah. Lalu saya telepon beliau. Saya gelisah karena pada saat itu saya lagi kejar 40 hari. Saya programin gitu kan. Lalu saya katakan, Syekh, saya sudah menjaga sekian hari. Tinggal beberapa hari ini tembus di 40 hari. Tapi saya sempat ketinggalan sehari. Telat subhanallah. Saya data Al-Fatihah sudah masuk ke dalam surah. Bagaimana? Beliau mengatakan, harus diulangi ya Khalid. Ya. Dan ini berarti memang kita harus betul-betul fokus ya untuk mulai Allah Akbar imam, belum baca Al-Fatihah kita sudah Allah Akbar sama-sama. Perhatikan apa yang didapatkan kalau selama 40 hari ini. Dikatakan yudrikut takbiratul ula. Dia memang mendapatkan takbiratul ihram pertama. Allah Akbar imam dan juga Allah Akbar belakangnya. Maka diberikan kepadanya 2 pembebasan. Pertama, bebas dari api neraka. Ya. Dan yang kedua, bebas dari kemunafikan. Anda mau apa lagi? Kalau sudah bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafikan. Dan dipastikan beriman. Ada seorang syekh di kisah di Jeddah, seingat saya ini ya. Ada anak gadisnya dilamar oleh seorang laki-laki. Dan dia dengar ini seorang syekh. Mungkin dia pikir anaknya juga insya Allah baik. Dan memang anaknya solehah gitu kan. Tapi syekh melihat dari gelagatnya orang ini sepertinya dia belum 100% ke agama. Masih awam. Kata syekhnya baik. Saya akan terima lamaranmu tapi dengan syarat. Kau harus sholat. Kebetulan beliau ada masjid dekat rumahnya. Dan beliau jadi imam di situ. Dia bilang, syekhnya bilang saya mau kau selama 40 hari sholat di sini. Saya mau lihat kau ada di belakang saya. Saf pertama, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu salat. Kalau kau bisa lakukan 40 hari, saya akan terima lamaranmu. Dan subhanallah syekh ini cerdas ya. Karena orang kalau kerjakan itu 40 hari dalam hadits kan dijamin orang ini selamat dari kemunafikan dan juga selamat dari api neraka. Artinya yang calon anak mantunya dapat tiket itu gitu kan. Kata calon anak mantunya dan akhirnya juga jadi anak mantunya. Dia menceritakan, dia mengatakan, saya pun akhirnya ikut. Ya. Awal-awal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saya lakukan karena syekh. Karena saya mau diterima lamaran saya. Tapi subhanallah setelah berjalan seminggu, 10 hari, terjadi sebuah perubahan yang saya rasakan. Saya kok merasa nyaman sekali. Ya. Dia bilang saya mulai nyaman. Sampai aja tembus di 40 hari itu, saya semenjak itu sudah tidak pernah tinggalkan lagi sholat berjamaah di masjid dan takbiratul ihram pertama imam. Bahkan saya berpikir walaupun lamaran saya tidak diterima, ini sebuah pendidikan dari syekh yang luar biasa. Jadi kan tolak ukur itu. Calon pasangan, kalau anda perempuan mau nikah sama laki-laki, sholat di masjidnya. Apalagi takbiratul ihram pertama imam, itu tolak ukurnya. Ya. Calon anak mantu. Ya. Kemudian calon pegawai. Ini luar biasa kalau dijadikan sebagai sebuah tolak ukur.
Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis 410 urutan 9 di dalam pasal kita Hasan di Ghairi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda man tawadda fa ahsana wudu'ah thumma raha fa wajada an-nasa qad sallu a'tahu Allah jalla wa az mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'a. Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, sudah kita jelaskan ini, kemudian berangkat sholat tapi dia mendapati orang-orang telah menyelesaikan sholat. Memang dia sudah niat sekali ingin sholat. Tapi ternyata dia datang orang sudah selesai sholat. Maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menunaikan dan menghadiri sholat tersebut. Dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis diriwayatkan Abu Daud, An-Nasai dan Hakim dan dikatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Nah, di sini memberikan pelajaran penting buat kita teman-teman sekalian. Bagi anda pun yang telat ke masjid, jangan tinggalkan masjid. Usahakan cuma tetap ke masjid. Karena dengan niat yang baik itu Allah akan berikan tetap pahala kita berjamaah. Tapi memang ada uzurnya ya. Misalnya anda kebelet, maaf mau buang air besar, buang air kecil. Anda duduk lupa. Oh ternyata udah masuk waktu sholat. Kita segera ke masjid. Ternyata orang sudah selesai sholat. Kalau kita betul-betul ada uzur, maka kita akan dapatkan pahala berjamaah itu. Kemudian dikatakan oleh beliau dan telah disebutkan juga pada bab 9, pasal 9 yang kemarin kita pelajari. Hadis Sa'id bin Musayyib rahimahullah dari seorang laki-laki dari kaum Ansar, dia mengatakan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, lalu dia menyebutkan hadisnya dan di dalamnya fa in atal masjida fa shalla fi jama'atin ghufira lah fa in atal masjida wa qad sallu ba'dan wa baqiya ba'd shalla ma adrak wa atamma ma baqiya kana kadzalik fa in atal masjida wa qad sallu fa atamma as-salata kana kadzalik. Jika dia datang ke masjid lalu melaksanakan sholat dengan berjamaah maka dia diampuni. Nanti dapat sempurna. Misalnya duhur 4 rakaat dapat semuanya. Jika dia datang ke masjid sementara mereka telah melaksanakan sebagian dari sholat dan masih tersisa sebagian. Misalnya dia dapat cuma 2 rakaat duhur, 2 rakaat dia sholat sendiri. Lalu dia melaksanakan apa yang dia dapatkan dan menyempurnakan yang tersisa. Dia ikut imam berjamaah 2 rakaat setelah salam imam dia tambah kerjakan sendiri. Maka juga dapat pengampunan dosa. Jika dia datang ke masjid, sudah niat mau ke masjid, sementara mereka telah selesai sholat. Dia punya udur, memang dia lupa waktu atau memang dia tadi ke WC maaf. Kemudian dia lari buruk, mestinya dia segera ke masjid, bukan lari ya. Dia segera ke masjid, karena lari tidak boleh ke masjid. Dia segera ke masjid. Ternyata sudah selesai sholat, lalu dia sholat sendiri pun, tetap juga dapat pengampunan dosa tersebut. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Ini luar biasa.